Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albi Bibina Rifana Putra dari Manajemen Perhotelan C. Di sini saya akan membahas tentang tugas Pancasila dan Kewarganegaraan mengenai musyawarah. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari sebuah musyawarah. Dilansir dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, musyawarah adalah pembahasan bersama yang memiliki maksud untuk mencapai suatu keputusan atas penyelesaian masalah. Adapun menurut beberapa ahli, di sini saya mengambil dari Moh Kusnardi dan Harmaili Ibrahim pada bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, menyebutkan bahwa musyawarah adalah cara untuk menyelesaikan masalah. Dalam musyawarah, setiap orang ikut memiliki kesempatan yang sama untuk menyatakan kepentingannya. Inti dari musyawarah sendiri adalah toleransi. Setiap orang menghargai pendapat orang lain tanpa paksaan. Dan kita akan membahas mengenai tujuan dari sebuah musyawarah. Yang pertama, tujuan dari musyawarah itu banyak banget ya. Yang pertama itu keputusan bersama lebih adil. Setiap orang dapat menilai masalah dan menentukan pilihan terbaik. Kemudian juga menjaga organisasi atau musyawarah yang kita masuki itu tetap rukun. Kemudian juga menyampaikan pendapat dari setiap orang yang tergabung akan membuat keputusan yang dibuat selanjutnya lebih matang karena memakai hasil dari musyawarah bersama. Selanjutnya kita akan membahas fungsi dari sebuah musyawarah. Yang pertama yaitu menyelesaikan masalah melalui cara damai. Yang kedua menampung berbagai pendapat agar keputusan lebih tepat. Dan yang ketiga menjaga hubungan antara anggota tetap rukun. Selain dari fungsi, juga ada manfaat dari sebuah musyawarah. Yang pertama, akan terjadi hal positif setelah hasil musyawarah dilakukan atau sudah selesai. Kemudian juga hasil lebih akurat, dan selanjutnya juga ada tanggung jawab terhadap keputusan menjadi lebih besar karena semua terlibat dan harus melaksanakannya dengan baik sesuai daripada hasil musyawarah sebelumnya. Yang terakhir yaitu konflik saat musyawarah dapat berkurang drastis. Oke, selanjutnya juga ada tantangan dari sebuah musyawarah. Akan banyak sekali tantangan yang timbul saat kita melakukan musyawarah. Yang pertama yaitu perbedaan pendapat pasti akan terjadi. Kemudian juga dominasi anggota dalam berpendapat. Biasanya ada beberapa anggota yang lebih mendominasi sehingga selanjutnya tidak kontribusi pendapat. Banyak orang-orang yang memilih untuk tidak berpendapat. Kemudian juga sikap emosional. Selanjutnya ada waktu yang terlampau panjang dan pembahasan keluar dari topik yang ingin dibicarakan. Selanjutnya juga ada komitmen yang tidak dijalani saat hasil keputusan dari musyawarah telah dilakukan. Adapun beberapa jenis dari musyawarah, yang pertama yaitu musyawarah dalam keluarga. Contohnya seperti pendidikan anak atau pembagian tugas dalam rumah tangga. Kemudian juga ada musyawarah desa, musyawarah yang dilakukan dari perangkat desa dan warga yang terkait. Contohnya rapat poskamling, rapat mengenai edukasi kepada warga, juga penentuan program pembangunan desa. Selanjutnya juga ada musyawarah nasional, adalah musyawarah yang dilakukan oleh wakil rakyat dan pemerintah, seperti rapat DPR dalam merumuskan undang-undang baru, ataupun rapat MPR dalam memutuskan pemberhentian suatu presiden atau wakil presiden. Kemudian juga ada musyawarah dalam sekolah, kampus, atau organisasi. Musyawarah yang dilakukan sekelompok orang yang tergabung dalam suatu kelompok. Misalnya dalam sekolah yaitu pemilihan paslon OSIS ataupun dalam organisasi seperti rapat-rapat program kerja yang ingin dilakukan selanjutnya. Musyawarah juga menjadi cikal bakal berdirinya suatu negara. Banyak peristiwa pra-kemerdekaan yang terjadi dengan musyawarah terlebih dahulu. Contoh peristiwanya yaitu Budi Utomo didirikan pada tahun 1908 bertujuan untuk membahas arah perjuangan. Kemudian juga ada sidang BPUPKI bertujuan membahas tentang Pancasila. Banyak anggota yang membahas tentang bagaimana Pancasila dibentuk seperti Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno yang menyampaikan pendapatnya. Kemudian juga ada panitia 9 yang dibentuk melalui musyawarah dalam BPUPKI sebelumnya. Anggotanya mewakili berbagai anggota dan membuat tentang rumusan dasar negara dan hasil akhirnya yaitu Piagam Jakarta. Kemudian juga ada perubahan sila pertama dalam Piagam Jakarta
Pada tanggal 18 Agustus 1945, beberapa tokoh nasional dan tokoh Islam bermusyawarah. Mereka membahas tentang keberatan dari sila pertama yang rakyat-rakyat di wilayah timur itu keberatan. Musyawarah ini menghasilkan perubahan rumusan pada sila pertama. Kemudian juga ada sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus juga menerapkan tentang Undang-Undang Dasar. Musyawarah ini juga menghasilkan pemilihan Soekarno sebagai presiden dan juga Muhatta sebagai wakilnya. Sidang ini juga membahas tentang pembagian wilayah dan pembentukan pemerintahan awal dari Indonesia itu sendiri. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari sebuah musyawarah adalah musyawarah dilakukan untuk mencapai tujuan terbaik, dilakukan secara bersama, semua pihak menyampaikan pendapatnya. Banyak hal atau peristiwa prakemerdekaan yang dilakukan dengan lancar dan berhasil awalnya dilakukan dengan musyawarah agar semuanya dilaksanakan dengan lancar. Walaupun akan banyak sekali tantangan ataupun rintangan saat melakukan musyawarah, banyak hal yang menjadi positif setelah hasil dari musyawarah tersebut dilakukan. Mungkin sekian presentasi mengenai musyawarah, tugas Pancasila dan kewarganegaraan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.